Businessman Opinion. Mitra bisnis, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor membebaskan Samintan, terdakwa kasus korupsi suap politisi Partai Golkar Eni Saragih, senilai 5 miliar untuk pengurusan izin tambang. Majelis Hakim menilai Samintan bukan menyuap, melainkan adalah korban pemerasan dari Eni Saragih. Apa komentar Anda mengenai vonis bebas ini? Silakan mitra bisnis hubungi kami di 633-9160. Kalau jadi pengusaha di sini susah ya. Kalau kita nggak kasih uang pelicin kan ditanya peyok dah. Kalau waktu itu yang ada pungli-pungli itu yang paling kecil tuh Tanjung Priok, hanya puluhan ribu. Terus kalau yang tingkatannya makin izinnya lebih besar kayak tambangan atau hutan, pasti itu bisa miliaran, bisa sampai ratusan juta sampai miliaran, itu masuk akal. Jadi sebetulnya sih apa yang dilakukan Pak Jokowi, sistem online itu bagus. Tapi sayangnya tuh pelaksanaan di daerahnya itu susah. Kalau bisa dicek ulang gimana sistem yang bagus gitu, supaya jangan pengusaha dijadiin sapi peah istilahnya gitu. Terus yang kedua juga saya harap tuh kalau bisa sistem online itu bukan hanya buat usaha, tapi juga bikin akte kematian, akte kelahiran, semuanya kalau bisa sistem online aja supaya nggak ada pungli lagi. Itu aja, makasih. Ya, ini kabar baik ya kalau menurut saya. Kalau memang itu benar terjadi seperti itu, ini prestasi yang bagus sekali, karena sulit sekali sebenarnya membuktikan antara menyuap serta diperas gitu. Nah, ini suatu prestasi, saya acungi jempol. Nah, sebaiknya ini bisa ditularkan ke yang lain ya. Bisnis yang seperti ini, praktek yang ini bisa ditularkan sehingga sebagai warga pun kita merasa aman gitu. Karena kalaupun sampai benar itu terbukti dia diperas, nah itu saya juga nggak tahu tuh nantinya keamanan dari si orang ini gimana ke depannya secara hukum. Gitu aja, terima kasih. Ya, kalau untuk kasus ini memang udah rahasia umum tuh ya. Kalau pengusaha memang ada beberapa yang harus terpaksa menyetor jumlah tertentu supaya segalanya berjalan lancar. Jadi kalau memang hakim sudah memutuskan itu sebuah pemerasan, ya itu kan sudah keputusan yang inkrah. Jadi ya memang mau gimana lagi, berarti memang yang korupsi kan yang terima duit, jadi yang itu korban pemerasan. Itu ya saya sudah pantas lah gitu. Kalau di pengadilan kita itu kan masalah korupsi atau apapun, pidana atau perdata, itu kan orang-orang sudah menganggap dengan istilah kasih uang habis perkara atau KUHP ya. Jadi mau tidak mau ya, kalau terjadi aneh-aneh atau ketidakadilan di pengadilan kita, baik kasus pidana atau kasus perdata, itu rakyat sudah banyak tidak heran lagi. Apalagi khusus kasus korupsi, ada yang bisa bebas, ada yang dihukum sedikit atau dihukum ringan, itu sudah tidak mengherankan lagi. Berbeda dengan orang-orang kecil atau rakyat biasa, kalau kena kasus hukumannya bisa tajam dan berat. Saya pikir itu perbedaannya atau tebang pilihnya kemungkinannya. Terima kasih. Saya bukan ahli hukum, bukan orang hukum, dan mungkin kurang mengerti tentang hukum. Tapi kalau dilihat kasus ini kuncinya kan vonis yang ditujukan pada Eni Saragih itu dulu penyuapan atau pemerasan. Kalau memang dulunya penyuapan, berarti kan ini penyuap. Jadi yang ini seharusnya nggak boleh bebas, harusnya lah. Tapi kalau dulu vonis yang pemerasan, ya berarti ini orang korban gitu. Terima kasih. Iya, ini ya, saya seorang advokat dari kantor hukum Wardatama Law Firm. Kalau saya lihat begini, itu kan sebelum masuk ke pengadilan, kasusnya kan ada lidik dan sidik. Apakah yang melakukan penyelidikan ini dari pihak misalkan dari pihak KPK, apakah kurang profesional sehingga mereka salah? Saya rasa sih nggak mungkin mereka salah ya, pasti memenuhi unsur baru P21 gitu. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Tapi di lain pihak kita harus menghormati putusan pengadilan. Itu aja yang perlu dipertanyakan, karena nggak mungkin sampai ke pengadilan kalau misalkan
kasus ini tidak memenuhi unsur korupsinya dulu kan gitu. Nah, itu dari saya. Kalau motif kayak gini sih sebenarnya banyak ya. Waktu saya kerja di perusahaan dekat Bogor juga sama sebelumnya. Kita mau perpanjang, dia minta uang. Padahal kita lagi keadaan orderan lagi, ya keadaan kritis lah. Kita nggak bisa perpanjang. Dan terpaksa kita diemin untuk izin domisili. Sekarang kan kalau PT itu segala sesuatu diperbaharui pemerintah. Ya kalau nggak ada maksud tertentu, buat apa diperbaharui? Dulu sekali ya udah selamanya, ini nggak harus diperbaharui. Kalau perbaharui kan kalau minta uang terus, kita perusahaan juga setengah mati. Sekarang udah keadaan udah susah. Kalau menurut saya itu pengacaranya yang hebat tuh. Ya mesti itu pengacaranya mesti dikasih penghargaan ya, karena emang ya ini ya nggak di Indonesia aja, itu pengacara tuh peran penting, dia bisa ada loophole di hukum, dia bisa manfaatkan, nah itu kliennya bisa bebas ya. Jadi untuk di Indonesia yang undang-undangnya sangat banyak loophole, itu pengacara itu yang bisa jangkap peranan penting. Banyak pengusaha dulu yang kita nggak usah sebut ya, itu juga yang di Lampung karena di penjara juga. Saya rasa itu mungkin kurang beruntung pengacaranya, kurang pintar. Terima kasih. Ya menurut saya setuju ya dengan keputusan itu, karena umumnya memang kalau berhubungan dengan perizinan itu ya pengusaha itu biasanya dalam posisi yang mau nggak mau nyuap lah gitu. Kalau nggak nyuap ya nggak proses, nggak lancar jalannya izin gitu kan, kira-kira begitu aja. Nggak mungkin kalau izinnya lancar itu kita mau ngasih duit, mau nyuap gitu, kira-kira begitu. Jadi mestinya yang terima suap harus yang dihukum, bukan yang nyuap. Nggak mungkin orang mau ngasih duit kalau memang urusan dia tuh kalau nggak ada yang minta lah, kira-kira begitu lah. Terima kasih ya. Saya setuju dengan pengusahaan pertama ya. Ya mungkin sekarang sih ada perbaikan lah dikit dari sistem administrasi pemerintah ya untuk perizinan dan lain-lain. Tetap itu yang di daerah-daerah, apalagi menyangkut perizinan untuk tambang dan lain-lain, itu pasti itu lahan basah lah, kita semua tahu. Mau usah ngomong perizinan gitu, kita mau jadi pilot aja nih yang kami dengar, mau jadi pilot saja itu mesti ada uang pelicin, kalau tidak nggak mungkin bisa lolos itu ujian psikologi dan lain-lain. Jadi emang sistem di Indonesia ini udah rusak, kebijakan rusak ya. Mau di apa istilahnya dibenahin itu kayaknya perlu satu revolusi kayaknya sih. Ya, terima kasih. Dan tidak asing lagi ya, kalau para petinggi-petinggi itu nyantai, dalilnya gampang ya. Jadi korupsinya mereka dapat uang, tapi dalilnya macam-macam lah. Rakyat sudah tidak aneh lagi. Jadi intinya kita ini korupsi ini tidak bisa hitung. Kalau selama masih dalilnya mereka berkelit lidahnya, ini itu, tetap uang rakyat hilang juga. Itu. Kedua, Menteri Keuangan saya baru dengar begini, kalau kita bayar pajak kita bisa bayar enak, betul bicaranya itu Menteri Keuangan. Yang koruptor itu yang ditarikin dulu uangnya, bukan bayar pajak, kita baru bisa bayar utang. Jadi seolah kita ini kayak di negeri jajahan dulu lagi. Koruptor lah, dibasmi dulu. Jangan berdalil ini itu, sampai detik ini dalilnya itu aja. Nggak aneh lagi rakyat. Kalau petinggi yang berbicara udah berkelitnya gampang. Tapi kalau rakyat jelata, jangankan uang sepeser pun, mungkin kalau jarumnya jatuh pun itu harus disuruh cari, nggak dapat ditangkap. Cuma kembali lagi dengan baik lah, jangan berkelit-kelit lagi lah. Hukum sosial ditegakkan, kalau nggak mau ada hukuman mati. Hukum sosial itu suruh nyapus mereka berapa tahun, sepanjang Sudirman Tamrin saja, nggak usah jauh. Itu efeknya mereka, anak cucu mereka akan malu dengan ada hukum sosial itu, walaupun mereka mengambil uang rakyat. Ya makasih. Ya menurut pendapat saya ya kita hormati aja ya keputusan majelis hakim. Tapi harus benar. Kalau Samitan dibebas murni, dibebas karena dia korban pemerasan, yang meras itu ya harus dihukum, dikembali gitu. Jadi jangan, ya itu sama kan,
yang membeli sama yang menerima. Jadi kalau dia korban pemerasan, yang melakukan pemerasan itu ya harus dihukum setinggi-tingginya. Itu aja. Jadi kalau memang itu benar, ya kita hormatilah, apresiasilah dengan hakim itu. Kalau tidak ya bodoh wae aja. Makasih. Menurut saya sih lucu ya, dia dipaksanya kenapa ditodong pistol atau diancam mau dibunuh atau gimana. Jadi kalau dia mau nolak kan bisa ya. Saya sih nggak gitu tahu nih kasusnya gimana. Kedua, saya rasa sih mungkin sistem pengadilan harus diubah ya, seperti di Amerika mungkin pakai juri ya. Jadi ada beberapa orang jadi juri gitu loh. Jadi saya merasa kayaknya hakim juga belum tentu bisa adil gitu loh. Ya kan? Gitu aja. Kalau bisa Indonesia tuh antara korupsi dan pemerasan itu dibedakan. Karena gini, kadang-kadang kita mau usaha atau apa, kalau mau bikin izin, kalau nggak kasih duit nih, nggak bakal ada izinnya gitu. Jadi itu jangan dianggap korupsi. Kalau korupsi kan merugikan keuangan negara. Maksud saya supaya ada kejelasan gitu. Kalau hukum buat yang pemerasannya aja yang dihukum. Kalau kita misalnya mau bikin usaha atau apa, kalau nggak kasih izin nggak bakal bisa jalan tuh bikin usahanya. Itu aja tuh juga tolong diperhatikan ya hukumnya gimana gitu baiknya. Makasih. Singkat aja, berarti saya nggak tahu kasusnya Edi Saragi yang anggota DPR tersebut. Berarti dia harus juga dihukum lebih berat karena dia bukan hanya disuap, tapi dia memeras orang. Jangan sampai nanti ini Pak Samintan ini dibebaskan karena ini kasus karena serial ini, tapi Edi Saragi ini juga dihukum lebih berat. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ya hakimnya agak-agak juga ya, soalnya kalau misalnya bisa aja dong aku itu dipaksa atau diperas, tapi kan seharusnya dia kalau misalnya diperas dia nggak mau dan dia bisa lapor. Jadi ya nggak tahu juga sih kenapa hakimnya bisa berpikiran seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang benar dia itu diperas, harusnya si Pak Samintannya juga harusnya ngelapor ke mana, ke KPK atau apa. Kan juga ada jalur-jalur yang khusus anonimus itu segala macam gitu. Jadi ya harusnya sih dia tidak terjerat gitu loh. Tapi ini terjerat dan semua orang juga bisa ngaku gitu. Saya diperas Pak, padahal dia juga emang nyuap. Oke, makasih. Menurut saya kalau dalam kasus-kasus seperti Pak Samintan ini itu kan kemungkinannya ini kan proyek negara ya yang menyuplai batubara ya, PLN, PTU. Setiap proyek negara itu biasanya memang kemungkinan ada perantara-perantaranya untuk menang lelang gitu ya. Dan ini biasanya ya nggak orang kemungkinan eksekutif atau legislatif atau yang lain, pokoknya pejabat negara itu selalu begitu. Jadi untuk memuluskan mendapatkan lelang proyek itu sehingga jadilah kasus seperti ini. Jadi kalau masalah suap menyuap ya itu tergantung ya yang terlibat siapa, tapi biasanya nggak melibatkan dua pihak, bukan satu pihak. Ada yang minta suap, ada yang memberikan suap, seperti itu, kemungkinannya seperti itu. Kalau masalah di pengadilan mah memang pengadilan Indonesia kan terkenal seperti ini gitu ya. Kejadian yang aneh-aneh itu bisa terjadi, atau istilahnya kalau ini KUHP ya, kalau orang mengenal KUHP, atau kasih uang habis perkara. Jadi jangan heran kalau sampai seperti ini kejadiannya. Bahkan ada yang bebas calon koruptor itu ada, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hukumannya sudah bebas, tapi kan sudah ditahan kalau nggak salah itu Samintan kan. Terus nuntut ke siapa itu? Orang kalau udah bebas itu selama itu dia ditahan. Inilah hukum di Indonesia yang kayak karet ya. Sebentar salah, sebentar enggak. Sebetulnya ini banyak pengusaha sekarang itu memang terpaksa mesti mengeluarkan uang. Kalau enggak, izin kita nggak bisa keluar, atau dipersulit, atau gimana lah. Coba bayangkan aja, seperti sekarang harga batu bara sudah tinggi. Pastilah mereka pejabat-pejabat itu cari kesempatan dalam kesempitan. Mau sampai kapan ini hukum kayak begitu? Orang karena terpaksa mesti menyuap, ya inilah hakim sekarang lebih berani membebaskan. Dan pengusaha sekarang seperti sapi perah, tidak ada kelebihan tidak ada nilai tambahnya lah kalau di mata hukum. Terima kasih. Mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.